Yahoo minasan, masih bersama Animania. Sebelum kita membahas hal menarik tentang One Piece, jangan lupa bantu Animania dengan like dan subscribe guys, agar Animania makin semangat berkarya di YouTube. Yeah, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece Fan Letter. Mungkin Mr. K telat buat ngebahas episode kali ini. Episode ini lah ya. Karena baru nonton juga animenya, Rek. Tapi pas baru beres nonton, entah mengapa, Mr. K ya langsung ngerasa kalau Mr. K harus bikin konten reaction dari episode kali ini, Rek. Soalnya terlepas dari episode kali ini ya, yang bisa kita bilang episode spesial One Piece yang memang luar biasa banget. Bahkan saking kerennya episode ini sampai menduduki peringkat kedua di myanimelist.net. Itu tandanya gak cuma Mr. K doang yang terpukau, tapi juga banyak banget fans One Piece di seluruh dunia yang setuju ini salah satu episode terbaik yang pernah ada. Dan tentu saja kita harus kasih apresiasi setinggi-tingginya buat Megumi Ishitani. Soalnya buat yang belum tahu ya, Ishitani jadi salah satu orang di balik suksesnya episode kali ini, Rek. Sutradara berbakat yang ada di balik layar One Piece Fan Letter ini, Megumi Ishitani, sekali lagi benar-benar menyuguhkan salah satu karya terbaiknya. Bukan cuma buat para fans, tapi juga untuk anime One Piece sendiri. Karena dia otomatis berhasil memberikan standar baru dalam kualitas animasi dan storytelling yang jujur saja susah banget untuk disaingi sama episode One Piece lainnya, Rek. Bukan karena sutradara lainnya jelek, tapi kita tahu ngegarap anime secara mingguan gak cuma nurunin waktu yang dimiliki dari segitu produksi saja ya, tapi secara kualitas pun hal ini akan ikut menurun mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Terlepas dari semua itu tadi ya, perdebatan tentang canon atau enggaknya episode kali ini juga sempat ramai diperdebatkan. Tapi ya, mau canon atau gak, kayaknya kita enjoy aja dan nikmati dulu lah episode kali ini. So Mr. K record ini agak susah untuk pertama kali, nanti kalian ngerasain lah ya. Sebelum Mr. K ngomong terlalu jauh, kita mulai dari pertanyaan sederhana dulu. Masih adakah yang belum tahu apa sih sebenarnya One Piece Fan Letter ini? Tenang, buat yang belum nonton, Mr. K bakal jelasin secara singkat. One Piece Fan Letter ini adalah proyek ambisius yang dibuat untuk menghormati ulang tahun ke-25 anime One Piece. Tujuannya apa? Ingin menyuguhkan sisi terbaik dari One Piece yang mampu bikin kita semua merasakan kembali semangat dari kisah One Piece itu sendiri. Bahkan nantilah di kesimpulan Mr. K bakal bahas. Sebegitu tingginya pujian untuk episode kali ini sampai kita berpikir, manakah episode yang terbaik? Arc Marineford? Bukan. Kebangkitan Gear 5? Hampir, tapi belum. Tapi ya, One Piece One Letter malah punya kelasnya tersendiri. Tanpa mengungkap apa-apa yang baru, tanpa membawa hype pertarungan apapun, episode kali ini malah mampu menyita mata semua penikmat One Piece maupun yang bukan. Kalau boleh diringkas, kesan Mr. K setelah menonton episode kali ini, Rek. Episode ini jujur indah, luar biasa, tapi simpelan itu yang membuat dia ngasih kita perspektif yang berbeda dari anime One Piece biasanya. Kalau biasanya kita selalu lihat cerita dari sudut pandang Luffy dan kawan-kawan yang mengejar impian mereka, kali ini ya POV-nya berbeda, Rek. Justru kita diperlihatkan pandangan orang-orang biasa yang gak terlibat dalam petualangan One Piece-nya, alias bukan main karakternya. Di sini kita jadi tahu ternyata One Piece punya dampak begitu besar. Bukan cuma buat para orang-orang mengejar harta tersebut, tapi juga buat orang-orang gak terlibat langsung. Mereka juga ternyata ikut terpengaruh dan terinspirasi oleh kisah ini. Bahkan hidup mereka berubah drastis menjadi lebih baik. Bayangin, di tengah derasnya arus anime dengan efek visual yang keren dan penuh aksi, One Piece Fan Letter datang dengan cara yang menyentuh hati, mengingatkan kita lagi apa itu One Piece. Ini bukan hanya soal petualangan dan pertempuran, tapi juga soal impian, keberanian, dan bagaimana kisah ini memberikan harapan pada banyak orang. Inilah yang bikin episode ini benar-benar spesial. Mengambil sudut pandang seorang wanita remaja, Rek, yang terinspirasi dan ngefans berat sama Nami. Mengambil setting waktu saat perang besar Marineford hingga ke pertemuan kembali seluruh kru topi jerami di Pulau Sabaudi. Dalam waktu yang singkat ini ya, kita disuguhkan pandangan dari orang-orang biasa yang tentu ya bukan karakter kuat atau berpengaruh dalam cerita. Bagaimana pada akhirnya mereka yang bisa kita bilang ada tapi perannya gak besar. Sudut pandang seperti itulah yang diangkat dari episode kali ini, yang ngebuat kita bisa mengetahui sekaligus mengerti apa yang dilakukan oleh para angkatan laut yang biasa-biasa doang tapi terlibat di perang besar Marineford. Gimana perasaan mereka dan apa yang terjadi di sana dari sudut pandang mereka, sampai ke apa aja yang mereka omongin kalau lagi ada waktu luang. Semua itu disampaikan dengan baik dalam waktu kurang dari 23 menit doang. 23 menit doang
tersampaikan secara sempurna, Rek. Kalau kita balik ke tujuan episode One Piece Fan Letter ini, yang pengen nyugi episode terbaik dari semua momen One Piece dan ngebawa balik para fans ke apa itu One Piece sebenarnya, berarti tujuan itu harusnya udah tercapai. Soalnya menggunakan konsep side characters, episode kali ini merangkum jiwa dari serial One Piece itu sendiri, yang menjelaskan bagaimana One Piece mempengaruhi semua orang, Rek. Kita lah ya, tak terlepas dari kita hanyalah orang-orang kecil yang cuma bisa melihat orang-orang kuat sebagai sosok besar, tapi melihat hal itu malah membuat kita mengalami perubahan diri ke arah yang lebih baik. Pesan tersebut sangat tergambar dengan jelas melalui episode kali ini, Rek. Melalui setiap karakter yang muncul di setiap momennya. Padahal kalau kita pikir-pikir, kita baru pertama kali ngelihat para karakter barunya. Tapi feel-nya, entah kenapa setiap emosi yang mereka rasakan ikut bisa kita rasakan saat menontonnya. Detail-detail kecil yang muncul di episode kali ini juga tergolong sangat menarik, soalnya mengambil timeline di saat time skip, yang mana hal itu aja udah bikin kita penasaran terlebih dahulu. Kayak apa aja yang dilakukan oleh Luffy dan lain-lainnya, terus bagaimana mereka sampai ke setiap pulaunya. Meski gak terlalu detail diangkat atau dikasih spotlight pada kru topi jerami, tetapi melihat sedikit hal ini aja menambah kesan baik dan menghilangkan sedikit rasa penasaran kita. Pada akhirnya One Piece Fan Letter bisa dikatakan bukan sekedar episode biasa One Piece, Rek. Fan Letter berhasil mengembalikan kita ke esensi cerita yang membuat kita jatuh cinta sama petualangan ini sejak awal. Episode yang mengingatkan kita bahwa di balik perburuan harta karun legendaris ini ada harapan, persahabatan, dan semangat yang menginspirasi kita semua. Salut buat Megumi Ishitani dan seluruh tim yang udah ngasih kita episode luar biasa ini. Menarik juga untuk kita tunggu apakah ada kelanjutannya atau kayak gimana, karena kita sendiri tahu kan kalau anime One Piece akan hiatus cukup panjang. Walau di sela itu kita dikasih semacam remake dari animenya. Well, sejauh ini gebrakan-gebrakan yang dilakuin rasanya sudah sangat baik. Beberapa fans yang sempat mengkritik tentang animasi, pacing, dan hal lainnya sedikit demi sedikit mulai lebih diperhatikan dan diperbaiki. Bukan hal yang gak mungkin juga ya, dengan kesuksesan dari episode kali ini ya, bakal ada beberapa episode lain yang nantinya menggunakan style yang sama, atau bahkan mungkin ya bakal muncul movie yang mengambil sudut pandang lainnya selain dari Luffy dan kawan-kawannya. Insiden God Valley misalnya, kalau mau diangkat dan mengambil dari satu sudut pandang karakter, entah itu dari pihak bajak laut ataupun angkatan laut, movie itu harusnya bakal memancing perhatian dari seluruh fans One Piece di seluruh dunia. Kesimpulannya, Rek, One Piece Fan Letter ini bagi Mr. K adalah membangkitkan semangat membara Mr. K sebagai konten kreator untuk balik lagi untuk on the track seperti sedia kala, yang di awal selalu Mr. K bilang kalau Mr. K melakukan ini karena emang Mr. K suka, bukan karena hal apapun, karena Mr. K suka. Dan One Piece Fan Letter ini yang benar-benar membangkitkan jiwa konten kreator Mr. K lagi, dan semoga kalian enjoy apa yang Mr. K bawakan dan terkait semua yang bakal Mr. K bawakan ke depan. Jujur, One Piece Fan Letter bener-bener life changing yang luar biasa, Rek. Yang di saat gempuran hal-hal perubahan besar-besaran di YouTube, ternyata anime ini mengetuk hati Mr. K lah untuk come on Mr. K, you must be back from the beginning. Ini bakal menjadi titik restart untuk semuanya, Rek. Thank you BT udah menemani Mr. K sejauh ini. It's almost 6 years ya kalian bersama Mr. K. Cukup telat memang, tapi ya gara-gara One Piece Fan Letter ini, Rek, ya mengubah semuanya. Dan BTW thank you, Rek. Dan Mr. K minta maaf selama ini Mr. K kebingungan untuk bikin konten atau apapun. Mungkin di live bahkan Mr. K sharing terkait hal ini lebih jauh. BTW kalian jangan lupa nonton One Piece Fan Letter. Mau kalian suka One Piece atau kagak, One Piece Fan Letter ini recommend banget, Rek. Recommended banget, sumpah recommend banget. So, sekian dari Mr. K. Kalau kalian suka, like, share, dan subscribe-nya tentu. For the first time Mr. K bilang subscribe karena emang awalnya Mr. K seperti itu. Jadi let's back to again to restart everything. Okay, thank you BTW. See you next time. Adi Sekarang Melos. Stay safe everyone. Salam Adi Media.